Shalom. Aduh, ini udah sarapan pagi belum ya? Memang perjalanan kita jauh, tapi kalau buat Tuhan, sarapan gak sarapan, shalom. Shalom. Itu dia yang saya butuhkan dan Tuhan inginkan dari kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, Allah yang memimpin setiap langkah kehidupan kami, bahkan mengatur apapun yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan. Bahkan Engkau tahu Tuhan, kalau kami terkungkung, terbelenggu, Engkau juga ingin untuk kami dibebaskan dan dilepaskan. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami. Kami mau diam sejenak Tuhan, di bawah kaki salib-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu yang akan memimpin, melindungi, bahkan menjelaskan sejelas-jelasnya bagi kami Tuhan, untuk kami menjadi pegangan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat tema kita hari ini luar biasa ya. Memang dalam bulan Agustus kemerdekaan. Karena sebentar lagi kita sebagai bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan. Kita tahu kita sudah merdeka, tetapi banyak kali kita tidak menyadari bahwa kita belum sungguh-sungguh merdeka. Apalagi sebagai orang Kristen. Sekarang dalam pertanyaan saya, pernah nggak sih kita marah? Kalau dibilang pernah nggak sih kita marah, pasti semua orang marah. Entah terhadap anak, istri terhadap suami, suami terhadap istri, bawahan terhadap atasan, atasan terhadap bawahan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kalau kita pernah marah, banyak alasan orang marah karena benci, tersinggung, ketidakadilan, kebenaran yang diinjak-injak, ya, harga diri, dendam, bahkan karena kasih pun kita bisa marah. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yesus marah itu karena kasih. Apakah itu dosa? Nah, ini jadi pertanyaan. Waktu pedagang berdagang di Bait Allah, Yesus datang dan mengobrak-abrik dagangan mereka. Apakah itu dosa? Ini karena kasih. Nah, kalau karena kasih kita marah, kita akan melihat bahwa kehidupan kita ini berkenan atau tidak, atau kita dijerat karena belenggu kemarahan itu. Oleh sebab itu, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari beberapa bagian. Kaum bapa tolong baca dari Ibrani 12 ayat yang pertama. Kaum ibu dari Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 17. Tapi kita akan membaca, ya, kaum ibu hanya membaca ayat yang ke-8 saja dari Kolose 3 ayat 5 sampai 17 ya. Ayat yang ke-8 saja. Dan saya akan membaca dari Efesus pasal 4. Baik, yang sudah dapat kita katakan amin. Ya, kaum bapak, Ibrani 12 ayat 1. Kaum ibu, demikian firman Tuhan. Saya baca ulang sekali lagi, mulai dari Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Efesus 3 ayat 5 sampai 17, ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan.
Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan yang terakhir, Efesus 4 ayat 26, demikian firman Tuhan. Apabila kamu marah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sekarang jadi pertanyaan buat saya, ada enggak marah yang tidak mendatangkan dosa? Ya, kalau awalnya tadi saya katakan, Yesus karena kasih dia marah. Itu dosa atau tidak? Saya pikir karena kasih tidak ada dosa. Nah, sekarang kalau marah, marah itu identik dengan dosa enggak? Halo? Halo? Saya masak nasi tapi nasinya jadi bubur. Saya marah-marah, dosa enggak? Dua kemungkinan. Bisa dosa, bisa tidak. Saya bangun telat mau pergi kuliah. Aduh, mulai uring-uringan, berdosa enggak? Halo? Halo? Inilah jebakan iblis. Maka itu saya baca sekali lagi ya. Efesus pasal 4, mulai dari ayat 25, 26, dan 27, katakan demikian. Ya, dari ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, perhatikan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini dia. Kenapa saya katakan marah berbahaya? Tapi marah juga menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau lepas dari belenggu kemarahan, bagaimana kita bisa lepas dari belenggu kemarahan? Kalau anak kita nakal, contohnya anak kita nakal, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita harus hajar? Hajar penting. Tapi ingat, kalau sampai kita hajar itu dengan marah yang memang membabi buta, anak kita bisa pingsan nggak? Halo? Hati-hati. Kalau anak itu udah pingsan, Bapak Ibu perhatikan ya, saya cuma katakan, bahayanya bukan cuma buat anak itu, tapi buat orang tua juga. Kenapa? Anak itu akan bertumbuh dengan jiwa yang tetap menentang dan melawan. Bahkan apa yang terjadi? Dia akan mempunyai kebencian dan dendam kepada orang yang menyakiti dia, sampai dia bertumbuh dengan besar. Waktu dia sudah merasa kuat, dia akan melawan. Coba aja kita ganggu anak kecil di jalan. Anak kecil, nggak apa-apa. Yang kecil yang baru belajar jalan, coba kita ganggu. Marah nggak dia? Marah. Bisa-bisa dia ambil apa yang di dekat dia timpu kita. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau marah seperti itu, bahaya. Iblis bisa pegang. Dan kita bisa diikat oleh amarah kita, yang membuat kita menjadi apa? Terkungkung oleh si jahat. Saya baca lagi sekali, ayat 27 dikatakan gini. Dan janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Kata teman saya orang Korea, dia katakan iblis. Iblis selalu mengintip. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari kesempatan. Nah, bagaimana supaya kita bebas dari cengkraman kemarahan ini? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Karena ingat Bapak Ibu, marah itu boleh dan marah itu sehat kok. Kalau di dalam pelayanan pribadi kami, kalau orang itu tidak mengekspresi kemarahannya dia, berarti ada sesuatu, something wrong. Orang ini udah benar-benar terlepas dari jebakan iblis dan jeratan iblis atau belum. Kalau dia bisa mengekspresi itu di dalam pelayanan, iblis itu cengkramannya melemah dan bisa lepas.
Tapi kalau belum, Bapak Ibu, mengerikan. Anak yang tadinya masih kecil, yang dihajar sama orang tua, dia memiliki dendam. Ya, dendam ini dia akan bawa waktu dia besar. Dia bisa kembali melawan orang tua, atau dua kemungkinan. Waktu dia berkeluarga, dia memiliki anak, dia akan membalasnya itu kembali kepada anaknya. Ini akan terjadi. Karena apa? Itulah sifat iblis. Iblis nggak pernah mau sendirian. Dia selalu berusaha untuk mencari sahabat, teman, karena dia perusak. Yohanes 8 ayat 4, iblislah yang menjadi bapamu karena ingin melakukan keinginan-keinginan bapaknya. Dia ingin membunuh manusia sejak dari. Jadi kalau kita punya perasaan udah tumpul, berarti kita dibunuh sama iblis. Nah, ini berarti orang seperti ini dicengkram, tidak pernah mau mengalah, egois dan sebagainya. Ini berarti ada cengkraman. Jadi kalau kemarahan karena benci, dendam, iri hati, ya, ketidakpuasan, ini bahaya. Itulah jebakan Batman iblis. Dia sengaja menjebak kita, masuk dalam perangkap dia, dan dia menggigit kita, dan kita terikat seperti orang di borgol. Dan selalu apa? Marah. Kan ada lagu katakan, mamaku marah-marah. Cuma 1-2 jam aja mamaku nggak marah-marah karena hari Minggu ada di gereja, jadi dia diam. Habis itu pulang gereja marah. Waduh. Bagaimana kalau kita hidup dengan orang yang selalu marah-marah? Kita tercemar nggak? Pasti terkontaminasi, marah lagi. Dan itu bisa marah buat kepada orang lain lagi. Ini jebakan, ini ikatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal, paling sedikit ada 4 hal yang saya coba bagikan buat kita. Karena alasan apapun marah, ingat, dampaknya bisa positif atau negatif. Dampak negatif waktu kita marah, orang lain jadi korban. Kita juga korban enggak? Waktu kita marah, kita melakukan pelampiaskan itu kepada orang lain, ingat, dua-dua menjadi negatif. Yang marah juga hidupnya enggak tenang. Akhirnya apa? Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah apa? Itulah penyebab kanker dalam hidup kita. Marah. Waktu kita marah, sebenarnya ada begitu banyak saraf, ya. Ada banyak hormon negatif itu akan muncul dan menguasai kita. Dan membawa kita kepada ketidaknyamanan. Coba aja kita marah-marah. Pulang dari ibadah ini, kita saling marah-marah aja. Suami marah istri, istri marah suami, marah anak-anak. Coba kita bisa tidur nggak tenang? Pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Karena apa? Ya jiwa kita nggak tenang. Waktu jiwa kita nggak tenang, berarti ada satu kesempatan di mana kita membuka pintu lebar-lebar, iblis masuk dan bekerja dalam hidup kita. Kalau kesempatan itu kita biarkan, iblis bekerja di sana, habislah kita. Jadi Bapak Ibu, apapun alasan kita, kita boleh marah. Tapi ada positif, ada negatif. Maka sebelum marah, pikirkan dulu akibat yang akan ditimbulkan. Lebih penting lagi, renungkan sejenak. Apakah alasan marah sudah tepat? Dan yang lebih penting lagi, memiliki cara yang benar untuk marah. Jadi kalau Bapak Ibu mau marah, sesama anggota keluarga atau suami istri, pikirkan dulu, Tuhan, kalau saya marah istri saya, kalau saya marah anak saya, kalau saya marah suami saya, ada dampaknya enggak? Memang saat kita marah, kita tidak lihat dampaknya. Tapi jangka panjang dampak itu akan nyata dan bertumbuh. Contoh ya, keluarga kalau tradisi di kampung-kampung tertentu, ya, anak itu nggak boleh keluar dari rumah.
Bagus nggak? Apalagi katanya anak wanita. Kamu kan wanita, pulang sekolah harus langsung ke rumah, gak boleh kemana-mana. Bagus nggak? Saya pikir peraturan di rumah tangga itu bagus. Tapi ingat Bapak Ibu, bagus nggak untuk pertumbuhan anak-anak kita? Hati-hati ya. Udah pernah dengar lagu belum? Burung dalam sangkar itu, dia diam. Begitu keluar dari sangkar, kemana dia? Dia nggak mau balik lagi. Hati-hati. Oleh sebab itu kita mesti perhatikan. Waktu kita mau marah ini, baik atau tidak? Waktu kita mau hajar anak kita ini, kita mesti perhitungkan. Saya main hajar aja tanpa saya memberikan penjelasan yang tepat bagi anak ini, dampaknya apa nanti? Ada satu kejadian dalam pelayanan kami. Ini anak bertumbuh dengan kehidupan yang dimana ibunya tidak pernah tahu bahwa ibunya membuat satu pintu celah iblis mengikat anak ini sejak dalam kandungan. Ini kemarahan yang sebenarnya kemarahan yang negatif, yang dapat membunuh dan membahayakan. Kenapa? Ibu ini waktu mengandung, dan dia berpikir begini, waduh, anak saya yang pertama saya belum bisa lepas, masih butuh perhatian saya. Saya hamil lagi nih. Maaf, bukan buat jemaat di sini ya, bukan. Tapi ini kasus. Apa yang terjadi? Ibu ini baru punya keinginan, rencana untuk menggugurkan. Belum kasih tahu buat suaminya. Dampaknya bagaimana? Fatal. Anak ini bertumbuh, lahir. Kecil imut-imut ya, gede, amit, dan itu benar terjadi. Begitu anak ini gede, dia kalau ketemu ibunya, dia cekek, dia tarik seperti hewan. Ini kejadian. Tahun berapa itu Ibu Ros? Karena istri saya lebih tahu. Dan saya punya terapi yang jitu, langsung kapok dia. Pulih dan dipakai Tuhan. Tiap kali ketemu ibunya, bahkan semua pelayan waktu itu dia tantang satu-satu. Orangnya tinggi, gede. Siapa yang mau lawan? Waktu dia bersuara keras aja takut. Lah saya sepotong kecil seperti Sakeus. Dan bukan bidang saya. Karena waktu itu bidang perawatan. Saya bidang kemah doa, yang layani doa dan pelayanan. Oke, boleh saya tanganin ya, tapi tolong pakai cara saya ya. Ada juga yang cari keuntungan di balik penanganan saya. Bukan keuntungan yang positif, negatif. Saya diburuk-burukin. Tapi anak itu berubah. Ditarik ibunya, diseret kayak hewan. Waduh, saya lihat sedih. Saya bilang, ini kalau kasih wewenang buat saya bisa terapi dengan cara saya ini. Saya berdoa. Beberapa menit kemudian, Pak Yaneman, tolong Pak Yaneman, kami udah kehabisan akal nih. Ya, bagian perawatan banyak kok orang. Kenapa mesti saya? Bukan bidang saya. Tolonglah. Oke, cara saya. Langsung bilang minta maaf sama ibumu. Cium kakinya. Dan bukan jalan. Kamu harus merayap. Cium kaki ibumu. Tuhan pulihkan. Tapi ingat, ini kemarahan yang tidak diucapkan, tetapi ada di. Ingat, Tuhan cuma minta dari kita satu. Bukan apa yang kita punya, bukan kepintaran kita, tapi Tuhan minta cuma hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Jadi waktu sesuatu yang terjadi di dalam hati kita kepada orang lain, sebenarnya itu kemarahan membunuh. Bukan cuma membunuh orang tersebut, tapi kita juga dibunuh. Karena apa? Hidup kita nggak tenang. Maka itu nggak salah kalau ada orang yang udah bertobat, bukan Alkitab di samping dia, tapi golok, pisau, senjata api,
Saya juga bingung. Ini buat apa? Kalau sudah ada hal-hal demikian, berarti untuk membunuh keinginannya pasti ada nggak? Pasti ada. Di daerah saya pernah ada orang yang mimpi dia berantem. Karena tidur di sampingnya golok, istri dan anaknya habis dicincang-cincang. Inilah cara iblis. Dia punya kemarahan dan dia tidak mau lepaskan. Dia simpan. Dia bertahan dengan kemarahan dan bertumbuh terus. Alam bawah sadar dikuasai, muncullah lewat mimpi, iblis menguasai, terjadilah. Apa yang terjadi? Kerugian besar. Bukan cuma istri dan anak yang hilang, tapi dia juga dipenjarakan. Ini bahaya. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, mari kita mau tidur, singkirkan benda-benda yang seperti itu dari tempat tidur kita. Yang boleh ada di samping kita Alkitab. Yang boleh ada di samping kita musik rohani. Ingat, bebas dari cengkraman kemarahan. Ini paling penting. Kita bisa merdeka, kita bisa bebas. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak mampu untuk mengendalikan diri kita, itu bahaya. Dan ada orang ya yang mempunyai kemarahan, waktu dia marah saja, belum lakukan apa-apa kepada anaknya, anaknya bisa pingsan. Karena apa? Ada keterlibatan iblis di sana. Iblis memakai cara itu. Dan sebelum orang itu bertindak, iblis sudah bertindak lebih dulu. Psikisnya dimainkan oleh iblis. Mentalnya dihantam oleh iblis. Akhirnya anak itu bertumbuh bagaimana? Tidak normal. Anak itu bertumbuh tidak normal. Dia bertumbuh seperti manusia biasa, tetapi apa yang terjadi? Perasaan, ya, keinginan semua dicengkram oleh iblis. Akhirnya kelihatan seperti anak yang idiot. Ini karena terjadi. Maka itu Bapak Ibu dalam, ya, sebagai jemaat El Shammah yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman pelayanan pribadi kami banyak hal-hal yang bahkan ada orang-orang yang sudah terlibat melayani tetapi tidak bebas. Karena apa? Memang kita tinggal di negara kita, ya, Indonesia, yang sebentar lagi merayakan kemerdekaan, tapi kita sesungguhnya sebagai orang percaya, orang Kristen, tidak merdeka. Masih diikat. Salah satu marah itu paling bahaya. Maka itu kita lihat ya, kalau kita nonton berita ya di TV, kita baca di dalam koran ya, medsos, itu banyak hal-hal yang terjadi karena marah. Apa? Akhirnya menghilangkan nyawa orang lain, merugikan diri sendiri dan orang lain. Penyesalan itu biasanya belakangan, bukan datang di depan, tapi di belakang. Oleh sebab itu kalau tindakan yang kita mau lakukan, kita mari berpikir secara matang. Apa yang kita lakukan ini baik atau tidak? Menyenangkan gak hati Tuhan? Itu dulu deh. Kalau menyenangkan hati Tuhan, silakan. Maka itu ada. Kalau kita mau bebas dari cengkraman amarah, ada marah yang memang menyenangkan hati Tuhan. Nah bagaimana? Saya mau berikan kiat-kiat. Karena memang biar bagaimanapun kita pasti semua orang akan terlibat dengan marah. Masak sayur tiba-tiba hangus, marah nggak? Marah kepada diri sendiri kan? Tetap dosa nggak? Dosa. Tapi mari, saya mau ajarin kita untuk melihat beberapa kiat. Waktu kita marah, ya, tidak ada lagi di sana ada benci, ya, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi kepentingan diri sendiri, tidak ada lagi apa? Butuh dihargai dan dihormati. Tapi ada yang memang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Markus 11 ayat 15 katakan demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli
di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikinnya. Ini marah yang baik enggak? Ini marah yang positif. Ini bukan marah negatif. Karena apa? Ada kasih. Ada dosa yang perlu kita marah. Maka itu kalau kita marah, kita harus marah buat orang-orang yang berdosa. Kamu mau nggak selamat? Kalau kamu nggak mau selamat, neraka. Tegas buat dia. Ini marah. Tapi berbuat dosa nggak? Nggak berbuat dosa. Karena apa? Kita ingin supaya orang itu juga memiliki keselamatan sama seperti kita. Yesus sangat marah karena dosa. Tapi dia tidak berbuat dosa. Nah, oleh sebab itu ibu bapak, mari kita perhatikan. Ya. Dari pembacaan kita ini yang saya ambil dari Efesus 4 ayat 26, ya, yang dikatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bebas, ya. Kata bebas. Nah, ini dia. Bebas dari cengkraman amarah. Bagaimana kita bisa bebas dari cengkraman amarah? Kita bisa marah dan tidak berbuat dosa. Yang pertama, perhatikan, perlu dicatat juga boleh. Saat marah kita harus mengevaluasi apakah alasan yang benar untuk marah. Saya perlu marah enggak anak buah saya? Saya perlu bertindak enggak tegas sama dia? Saya perlu mengeluarkan surat pemecatan enggak buat dia? Kalau nggak ada alasan, jangan. Kalau nggak ada alasan, jangan. Kalau tidak ada alasan kita keluarkan surat pemecatan, kita berdosa. Kenapa? Karena ingat, orang yang kita pecat, dia punya istri, punya anak enggak? Dia, ya, istri dan anak-anak dia bergantung kepada dia untuk apa? Nafkah. Tapi kalau ada alasan yang tepat, kita kasih tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana? Ya memang paling sedikit harus apa? SP1. Itu biasa kalau di kantor-kantor ya. SP2, SP3 baru ketok palu. Tapi ada juga yang memang sudah lompat langsung ke ketok palu. Karena ada pelanggaran-pelanggaran kode etik dan sebagainya. Bisa. Dan memang kita lakukan itu, kita harus pikir matang-matang. Tindakan yang saya ambil ini membuat orang lain jatuh ke dalam dosa dan saya berdosa atau tidak. Kalau itu saya lakukan dan saya berdosa, ingat, berarti saya ada dalam cengkraman marah. Hati-hati. Bapak Ibu, saya senang sekali mengampuni orang, tapi kadang-kadang orang yang diampuni kadang-kadang tidak menyadari. Bisa ya? Ada pelanggaran-pelanggaran yang memang dilakukan. Tapi biasanya begini, kami kasih peringatan. Bagaimana? Kedua, kami tunggu datang atau tidak. Dan ini waktu yang memang bukan cukup 1-2 bulan, 6 bulan lebih. Begitu kami ditegur, saya ditegur, saya bilang ya, kasih kesempatan lah. Oh nggak bisa. Ini peraturan begini. Wah silakan. Kalau memang itu yang baik, bisa ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ingat, kalau ada hal-hal yang kita lakukan, mari kita juga menyadari. Jangan sampai kita sendiri jatuh ke dalam dosa. Dan membuat orang lain juga jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Marah. Datang, selesaikan secara gentle. Supaya apa? Kita tidak punya dosa. Orang berdosa itu hidup tidak tenang. Saya kasih tahu buat Bapak Ibu, orang berdosa itu hidup tidak tenang. Segala cara boleh dihalalkan, tapi tidak tetap tenang. Karena apa? Jiwanya bertolak dengan kasih Tuhan. Tuhan itu kasih. Dia Maha Pengampun.
1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil mengampuni kita, tapi kebanyakan kita lip service, cuma di mulut aja, tidak di hati. Di hati kita apa? Merontak. Nah, ini bahaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bebas dari belenggu kemarahan. Kita bisa marah dan tidak berbuat dosa. Ya, yang pertama, saat marah kita harus mengevaluasi apa alasan yang benar untuk marah. Apakah kemarahan ini berakar pada kesombongan, kebencian, keegoisan diri, atau dosa terhadap Tuhan dan sesama. Ingat, dosa terhadap Tuhan dan sesama juga memang tipis-tipis. Tipis-tipis ya, tipis-tipis. Kenapa? Dikatakan bahwa kadang-kadang kita berbuat dosa, kita nggak menyadari bahwa dosa ini yang kita buat ini juga membuat Tuhan tidak senang. Kenapa membuat Tuhan tidak senang? Kita punya kebencian, kita punya keinginan, kita punya motivasi, kita punya ambisi, ya. Kita punya ambisi. Menyenangkan Tuhan nggak? Sebenarnya dengan kata-kata ini sebenarnya tidak menyenangkan Tuhan. Maka itu ada orang-orang yang coba datang, ya, murid-murid Tuhan datang kepada Tuhan. Tuhan, siapa yang terutama bagi engkau? Tuhan bilang apa? Yang di belakang lah yang akan menjadi terkemudian. Tapi kalau orang yang selalu cari di depan akan dapat di belakang. Saya suka, biasa kalau saya dengan istri itu kalau suka guyon, saya bilang, non, jangan cari muka, nanti kamu dapat pantat. Tapi mari kita di belakang, nanti kita di depan. Coba, ambisi-ambisi seperti ini aja sudah membuat Tuhan melihat kita, Tuhan gak senang. Bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita menyadari hal ini, supaya kita berbuat marah tidak terlibat dalam dosa. Jadi kalau dikatakan, apakah kemarahan ini berakar pada kesombongan, kebencian, egois, ya, pentingkan diri sendiri, atau dosa terhadap Tuhan dan sesama, mari kita sadari, kalau ini menyenangkan hati Tuhan karena orang berbuat dosa, hajar, gak apa-apa. Tuhan senang lihat kita dan Tuhan bangga. Karena apa? Katakan ya, tidak katakan tidak. Itu kata Alkitab. Jadi kalau marah ini, kalau kita lihat orang itu, waduh, ini kok anak baik-baik, kok diajarin untuk hidup terlibat dalam dosa. Contohnya, kalau ada anak kita atau anak tetangga kita, kita lihat ada orang dewasa yang coba mengajar dia untuk terlibat dalam narkoba. Senang gak kita? Wah, buat saya berang itu. Bila perlu saya videoin, saya lapor ke polisi. Dan kalau di komplek ini tidak ada ampun. Siapapun dia, diangkat. Ini kenapa? Ini menyenangkan hati Tuhan, karena kita melihat hal-hal yang dilakukan itu tidak menyenangkan Tuhan, bertentangan dengan kasih Tuhan. Lakukan. Ini marah tapi tidak membuat dosa. Karena apa? Menunjukkan kebenaran, kasih di sana dijunjung tinggi. Ini yang pertama. Lalu merdeka, ya. Di bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan sebentar lagi. Bebas dari belenggu kemarahan. Yang kedua, kita bisa marah dan tidak berbuat dosa. Saat marah, luangkan waktu sebelum menjawab dan bertengkar. Luangkan waktu. Kenapa luangkan waktu? Sebenarnya gampang. Kalau kita terpancing emosi, tarik napas dulu dalam-dalam. Sama aja. Kalau kita belajar berdiri di mimbar pertama kali, grogi enggak? Grogi ya? Itu sebenarnya udah dosa. Karena apa? Grogi ini yang menguasai kita. Mestinya kita menguasai grogi. Maka itu ada istilah apa? Demam panggung.
Demam panggung tuh boleh saja terjadi buat siapa saja, tetapi membuat kita makin apa? Makin indah membawakan sesuatu. Bisa ya? Karena disitulah kita diturunkan ego kita. Kita nggak ada apa-apanya. Waktu kita nggak ada apa-apa dan kita lakukan sesuatu, apalagi puji-pujian, indah. Tapi kalau kita sombong, orang yang dengar hampa. Nah, bagaimana belajar itu? Mari kita merenungkan sejenak. Tarik napas. Pasti marah yang negatif akan hilang. Dan kita akan berpikir positif. Bisa ya? Saya memang kadang-kadang cepat marah kalau melihat hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Apalagi itu hamba Tuhan, saya paling marah. Saya paling marah. Saya katakan, kenapa begini? Anda kenapa begini? Emang kenapa? Ya, Anda tidak konsisten. Kenapa Anda lakukan ini? Waduh, bingung dia. Saya bilang, wah, Anda kalau begini bahaya. Bisa ya? Nah ini contoh. Boleh kita marah, tapi mari luangkan waktu sebelum menjawab atau kita melakukan marah. Kita tarik napas atau kita pergi. Tinggalkan dulu cuci muka. Tinggalkan dulu bikin minum. Tapi banyak kali kita berpikir begini ya, aduh, mana ada sempat. Nah, itulah kesempatan bagi iblis untuk menjebak kita. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum. Ingat, iblis itu bukan singa ompong. Aduh, jangan salah. Jangan salah. Maka itu kita lihat hamba Tuhan besar aja bisa dijebak iblis, akhirnya apa? Mempermalukan Yesus. Yesus bukan juru selamat. Lalu siapa dia? Dia datang buat menyelamatkan kita. Lalu kalau bukan juru selamat, kenapa dia bisa selamatkan kita? Halo? Bisa ya? Tapi ingat, perlu ingat, inilah jebakan-jebakan Batman dari iblis untuk menjerat kita, membuat kita terpisah dari Allah. Karena apa? Egoisnya kita. Ya, kepentingan diri kita. Konten kita supaya naik. Ya, terus apa lagi? Nah, ini bahaya. Ingat, mari kita taruh itu semua di belakang dan utamakan Tuhan ke depan. Ini paling penting. Oleh sebab itu, Nehemia memberikan contoh yang baik untuk meluangkan waktu sebelum menanggapi laporan ketidakadilan yang parah. Setelah mendengar tuduhan itu, Nehemia tidak segera menanggapi, dia merenungkan dulu. Demikian pula salah satu cara agar kita tidak berbuat dosa dalam kemarahan, dalam dengan keluhan-keluhan waktu yang terjadi, ya. Laporan dari teman-teman, laporan dari bawahan, laporan dari kiri kanan kita, mari kita pikirkan yang matang. Kalau dalam pelayanan kami tidak pernah mendengar bahwa kalau ada suami istri yang bertengkar, kasusnya begini begono. Biasanya kami dengar saja. Tapi kami tidak mau mengambil kesimpulan. Kami berdoa dan bertanya sama Tuhan. Tuhan, mana yang benar? Tolong berikan jawaban buat kami. Jangan sampai jawaban kami membuat orang lain jatuh ke dalam dosa dan tinggalkan Tuhan. Itu lebih bahaya. Ada banyak hamba Tuhan begitu. Saya mendengar suara Tuhan, saya bingung juga nih. Dengar suara Tuhan bagaimana ya? Tuhan berbicara buat saya. Aduh, kalau saya enggak, saya berdoa dan saya minta hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan, permulaan dari pengetahuan, itu yang paling penting buat saya. Dan yang paling penting, Tuhan berikan jawaban itu lewat berbagai macam cara. Intuisi, ya. Yang paling penting hikmat lah. Tapi saya tidak pernah mau katakan Tuhan berbicara buat saya. Tuhan mengatakan sesuatu buat saya untuk orang ini dan ono. Bahaya. Inilah kamuflase dalam jebakan-jebakan Batman, ya, yang dari iblis untuk menjerat kita.
lewat ikatan-ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Oleh sebab itu kita belajar dari Nehemia. Dia mendengar laporan, dia tidak mengambil keputusan, tapi dia menimbang. Kita juga sama seperti itu. Tapi ada banyak teman-teman yang memakai mimbar ini hanya untuk menyerang orang lain. Itu juga dosa. Dan Tuhan tidak suka. Karena firman Tuhan, ya, firman Tuhan bukan dipakai untuk saling menyerang, tetapi memberitahukan kebenaran. Kebenaran seperti apa? Ada di sini. Marah boleh, tapi marah yang tidak berbuat dosa. Marah atas kebenaran itu penting. Kalau marah bukan atas kebenaran, jangan. Bisa Bapak Ibu? Ini paling penting buat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang kedua kita sudah lihat, dan sekarang bagian ketiga, bebas dari belenggu kemarahan. Dari Efesus 4 ayat 26 ini, kita bisa marah dan tidak berbuat dosa. Saat marah kita harus berusaha menyelesaikan secepat mungkin. Ya, banyak kali ada orang yang memang merasa diri benar. Ada banyak orang juga yang merasa bahwa ya harga dirinya terinjak-injak, langsung marah-marah. Tapi sebenarnya perlu perhatikan, marahnya itu positif atau negatif. Bisa gitu ya. Kalau saya tanggapin marah-marah seperti itu, saya biasanya senyum-senyum aja. Karena apa? Saya berpikir begini, kasihannya ini jebakan iblis yang sudah kena. Bisa ya? Karena begini, kalau kita marah tanpa sebab, kalau kita punya persoalan dan kita marah-marah kepada orang lain, lebih baik jangan. Kalau kita memang tidak nyaman, jangan keluar rumah. Kalau kita keluar rumah, harus tinggalkan permasalahan yang ada di rumah itu, jangan dibawa keluar. Bapak Ibu, kami punya pengalaman. Setiap hari kalau kami melayani, paling sedikit 10 orang yang kami tangani satu hari. Ya. Kalau 10 hari, satu hari 10 orang, berarti ada 10 kasus. 10 kasus ini masing-masing saya 10, istri saya 10. Waktu pulang, apakah kasus-kasus ini kita bawa ke rumah? Kalau bawa ke rumah, anak-anak saya injak-injak. Iya kan? Karena apa? Waduh, masalah orang seperti ini, waduh bagaimana nih? Ini nggak boleh, kita mesti belajar pilah. Masalah yang terjadi di kantor, masalah yang terjadi di dalam urusan, ya, di luar sana, jangan dibawa ke rumah. Dan kami selalu berdoa, Tuhan, semua masalah boleh Engkau berikan untuk kami tangani. Tapi setelah pulang, dalam perjalanan pulang, masalah itu Tuhan angkat. Dan kami pun kadang-kadang lupa masalah orang. Waktu itu ada beberapa orang yang kembali telepon, Pak ingat ya, saya yang dulu punya masalah begini, aduh saya bingung, lupa. Masa nggak ingat Pak? Iya, karena saya bukan tanganin cuma Anda aja. Coba waktu Anda datang sendiri atau beberapa orang. Nah terus, masa mesti saya ingat? Bisa ya? Jadi ini kita mesti belajar. Begitupun peristiwa dan masalah yang terjadi di rumah. Waktu kita keluar rumah, kita katakan, Tuhan, saya mau bekerja. Saya mau berusaha. Mari Tuhan, Engkau berikan saya kekuatan yang ekstra, sukacita, damai sejahtera, untuk saya ketemu orang-orang di luar sana dengan sukacita. Tapi kalau coba, marah-marah dari rumah, di jalan aman nggak? Halo? Pasti nggak aman. Mari kita introspeksi diri. Kalau di rumah ada masalah, pasti di jalan nggak aman. Bawahnya apa? Seradak seruduk. Akhirnya apa? Benar-benar seruduk. Kalau seruduk sendiri sih nggak apa-apa, kayak si April ya. Tapi kalau seruduk orang lain, masalah lagi nggak?
Udah masalah di rumah, masalah di jalan, masalah dengan orang lagi. Lalu kalau urusan ke polisi lebih berabe lagi enggak? Berabe. Oleh sebab itu pikirkan. Kalau saya begini, maaf ya, kalau saya mau bawa kendaraan saya, motor, waduh motor saya beli susah payah. Saya nggak mau lecet. Maka itu begitu lecet dikit aja, saya pakai stiker, tutup. Karena buat saya begini, ini berharga. Kenapa? Tuhan cuma titipkan buat saya pergunakan. Dan ini sangat berharga. Saya tidak mau. Bahkan maaf, coba tanya anak-anak saya. Saya tidak izinkan mereka pakai kendaraan saya. Saya nggak mau. Istri saya aja saya marah. Karena apa? Itu berharga buat saya. Kenapa? Saya bukan menghargai diri saya, tapi saya menghargai pemberian Tuhan. Tuhan memberikan ini bukan gampang. Dan kendaraan ini bukan 1-2 perak. Saya bisa punya kendaraan ini, kalau kendaraan ini nggak ada lagi, saya bisa punya lagi nggak? Belum tentu. Belum tentu. Maka itu saya menghargai. Sekecil benda saya sangat menghargai. Dan mari kita belajar. Supaya jangan kita jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak pernah bisa menghargai pemberian Allah, mudah jatuh dalam dosa. Jebakan iblis. Umpamanya, saya nggak menghargai kendaraan saya kasih aja. Terus anak-anak saya bawa, nabrak sana, nabrak sini. Bagaimana coba? Jengkel nggak? Ini bahaya. Jebakan iblis. Iya kan? Jebakan iblis. Karena apa? Pinjamkan kok. Boleh pakai sayang, pakai. Gak apa-apa. Punya orang tuh punya kamu. Tapi anak-anak sembrono, gitu ya. Masuk got, pica spion, gitu ya. Wah, lampu pecah. Gimana coba pulang? Waduh. Gitu ya. Dosa nggak? Dosa. Ini negatif. Maka itu untuk menjaga dan marah positif, lihat kepada Yesus sebagai sumber di atas segala-galanya, supaya kita mempunyai marah yang positif. Marah kepala diri sendiri. Aduh. Itu kan dipinjamkan. Dipinjamkan kendaraan, dipinjam orang lagi, nggak kembali. Mau bikin apa coba? Iya Pak, tadi saya parkir, saya begini, kunci begini. Tapi ya udah dipinjam orang, gimana coba? Mau salah siapa? Usap dada. Ya, oleh sebab itu, hargailah apa yang Tuhan berikan buat kita. Dan jaga. Begitu juga diri saya. Saya nakal-nakalnya saya nggak mau orang lain lukain saya. Karena saya punya prinsip, Tuhan ciptakan saya lewat papa mama saya lahir sempurna. Punya mata yang sempurna, punya muka yang sempurna, sekalipun mancung ke dalam, hitamnya sempurna. Kenapa mesti jadi putih yang belang? Wah, saya nggak mau. Kalau sampai itu terjadi di luar sana, saya punya komitmen. Orang yang membuat saya cacat, saya harus cacatkan dia 2 kali lipat. Itu dulu. Tapi puji Tuhan, Tuhan panggil dengan apa adanya, dan kita bisa ketemu dengan tidak marah-marah yang membuat dosa, tapi marah-marah yang positif. Ini yang ketiga. Ketika Paulus berkata, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, maksudnya selesaikan segera mungkin marah kita. Kalau antara suami dan istri, adik dan kakak, sebelum tidur selesaikan dulu. Kalau suami istri nggak gampang ya, maka itu ya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kalau besok-besok cari suami, cari istri, takutlah Tuhan. Supaya apa? Kalau marah-marah, begitu naik ke peraduan, ya, sebelum tidur biasanya apa? Doa dulu kan? Sambil peluk, doa aman. Matahari tidak terbenam sampai besok. Kalau marah itu bawa sampai besok, bagaimana coba? Istri yang tadinya masak pagi-pagi untuk sarapan pagi, nggak mau bangun. Biarkan aja, ngapain masak? Anak-anak masuk angin nggak? Bahaya. Nggak sarapan kan? Lebih bahaya. Oleh sebab itu, mari kita pikirkan. Jadi, selesaikan sesegera mungkin sebelum matahari terbenam lagi, terbit lagi.
Maksudnya kalau dia terbenam, tinggalkan semua marah. Dia terbit yang baru dengan sukacita yang baru. Bagaimana seharusnya kita mengatasi kemarahan kita dengan cepat? Untuk mengatasi kemarahan dengan cepat, kita harus selalu memaafkan. Mari, taruhlah, kalau kita menjadi orang percaya sebagai pengikut Kristus, mari, kalau Kristus dia adalah ya barometer kita, kita akan menuju ke sana. Mari kita tanamkan dalam hidup kita. Jadikan apa? Seorang yang pemaafkan. Yesus mau dibunuh, dia marah enggak? Yesus dihina, dia marah enggak? Yesus dikatain, dia marah enggak? Yesus diludahin, dikasih ya cuka asam di mulutnya untuk minum, marah enggak? Tidak. Tapi dia katakan apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka lakukan mereka tidak. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Mari lakukan itu. Kalau ada orang yang katain kita, saya suka senyum, tapi saya cuma kasih peringatan buat orang itu. Tolong ya, kalau kamu lakukan itu buat saya no problem, tapi jangan buat istri dan anak-anak saya. Kamu hadapi saya nanti. Saya cuma kasih peringatan. Karena apa? Kalau saya no problem, orang mau ambil tai, buang di muka saya, no problem. Saya bisa senyum. Karena apa? Ya apa yang dia lakukan, dia nggak ngerti. Tapi jangan ancam-ancam istri dan anak-anak saya. Itu yang saya nggak siap. Saya bisa lapor dan bikin masalah. Tapi saya tidak marah yang mendatangkan dosa. Karena saya marah dengan sikapnya yang berdosa. Bisa ya? Tapi kalau orang itu lakukan buat saya senyum. Saya senang. Berarti apa? Orang itu memperhatikan saya dan dia berdoa buat saya. Bisa ya? Maka itu ada lagu katakan kan, benci 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 tapi tapi apa? Rindu juga kan? Berarti kalau dia benci, dia benar-benar cinta sama kita. Kalau dia benar-benar cinta sama kita, setiap detik dia sebut nama kita enggak dalam doa dia? Ingat, perkataan itu adalah doa loh. Itu ya neman. Itu ya neman. Saya bangga. Karena nama saya selalu di doa ibuku, namaku disebut. Waktu orang sebut nama kita, kita didoakan, kita bersyukur. Jangan marah-marah. Bisa? Waktu istri sebut nama kita, Pak kamu, berarti kita didoakan. Sekalipun dengan kata yang keras, tapi itu adalah doa. Bapa kami yang ada di surga, keras nggak? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Keras nggak? Tegas, keras. Tapi menyenangkan Tuhan nggak? Menyenangkan. Bisa ya? Jangan kita menyenangkan manusia, tapi mendukakan hati Tuhan. Jangan. Itu dia Bapak Ibu. Kristus berkata bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Jangan pegang-pegang tangan Ibu Ros, masih belum ada yang belum tiba. Coba 70 kali 7 kali, bagaimana tuh? Bisa dihitung nggak? 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 nggak terhingga. Kalau kita mau mengampuni. Jadi dari sini kita berjalan atau kita jalan kaki sampai ke Ambon belum selesai. Jadi mengampuni itu tidak ada batasnya. Jangan kita bikin batasan. Kalau kamu begini baru saya ampuni. Jangan. Orang buat tidak baik buat kita, ampuni. Lakukan itu. Oleh sebab itu Matius 18 ayat 22 katakan gini, Yesus berkata kepadanya, bukankah aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali 7 kali 7 sampai 70 kali. Bisa nggak mengampuni seperti itu? 70 nih kali 7 sampai 70 kali.
kali 7. Tak terhingga. Jadi nggak ada alasan buat kita harus marah-marah untuk datangkan dosa. Tapi marah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah orang itu bertobat atau tidak? Tugas kita adalah mengampuni sebagaimana Kristus mengampuni kita. Ini adalah cara pertama untuk mengatasi kemarahan kita. Yesus aja datang, manusia berdosa, dia marah nggak? Dia nggak marah, tapi dia cuma katakan begini, marilah kepadaku yang letih, lesu. Kalau kita menyadari hidup kita tidak berarti, ya, tidak mampu, tidak layak, datanglah kepada Dia untuk Dia memberikan kekuatan dan kelayakan bagi kita, supaya kita diangkat menjadi orang yang sempurna, manusia-manusia Allah yang takut akan Kristus. Itu dia. Mari yang terakhir, karena istri saya sudah pegang-pegang tangan, dan Bapak Ibu barangkali tidak tahu, tapi ada kodenya khusus buat saya. Seperti teman-teman lain, kalau teman-teman lain itu kalau berkhotbah, istrinya cuma tinggal lihat, nggak kasih tahu udah waktunya, tapi kode. Kalau istri saya kodenya beda lagi, dia garu-garu tangan. Memang gak gatal sih, tapi ya udah waktu katanya. Padahal belum apa-apa, belum selesai, tapi gak apa-apalah. Mari 4 hal ini tentang dosa yang tidak mendatangkan, ya, dosa yang tidak mendatangkan kemarahan ini perlu kita hayati. Yang terakhir ini dikatakan gini, kita bisa marah dan tidak berbuat dosa. Yang terakhir, poin yang keempat, saat marah kita harus mengingat akibat jahat dari kemarahan yang tidak terkendali. Ingat ya Bapak Ibu, tolong jangan ada kata-kata begini, kalau istri atau suami marah, atau adik kakak marah, apa yang di tangan dilempar, ingat, bahaya. Sekalipun kita orang percaya, atau kita berkarunia, kita dipakai iblis. Coba kalau garpu atau pisau yang ada di tangan kita nancap di mata saudara kita, bagaimana? Buta enggak? Waktu buta terus bagaimana? Nyesal? Wah. Terus kalau saudara kita bilang begini, mata lu gua cungkel juga deh, mau enggak? Alkitab katakan mata ganti kalau berbuat dosa kan, tapi zaman kasih tidak lagi begitu. Mari kita tinggalkan. Kalau ada sesuatu yang kita pegang dan kita mau marah, lepaskan, buang, tarik napas, tinggalkan. Itu cara iblis. Dan kalau itu kita lakukan buat saudara kita, berarti kita dipakai iblis. Yohanes 8 ayat 44 apa? Iblislah yang menjadi bapamu, karena ia ingin melakukan keinginan-keinginan bapa. Dia membunuh sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Dan kalau ada suami atau istri, gue bunuh lu ini baru ngomong bunuh, besok-besok bisa bunuh benar enggak? Hati-hati. Coba perkatakan yang positif. Iya sayang, kamu itu sayangku yang paling ku sayang. Sama kayak istriku lah. Kalau aku marah-marah, iya sayang, dia tenangkan. Maka itu kami pakai bahasa selalu sayang, sayang. Kan ada lagu, sayang, sayang, adik sayang, aku disayang Tuhan. Kalau kita disayang Tuhan, ya kita lakukan itu juga buat orang lain. Iya kan? Jangan kita marah-marah terus, tapi mari sayang. Maka itu perkatakanlah sesuatu yang positif. Jangan bajingan nih, kamu ini, gitu ya. Gue potong lu, gue cincang lu, aduh, tinggalkan kata-kata yang negatif. Tapi mari perkataan yang positif. Sayang, kamu itu yang terbaik. Saking saya sangat sayang sama kamu, saya perlu katakan ini buat kamu, gitu ya. Apalagi kalau kita marah yang positif ya, dan tidak berbuat dosa, ajak orang yang kita mau marah, ajak makan sama-sama. Begitu makan, ya, setengah piring selesai, belum selesai ini ya, setengah piring selesai, kita ngomonglah. Kamu tuh kalau begini kan bagus, kenapa kamu mesti begini. Sifat seperti itu janganlah. Makanan bisa ditelan lagi enggak?
pasti dia akan makan lagi lanjut. Tapi kalau sebelum makan udah marah-marah, makanan masuk nggak? Nyesal. Makanan enak pun nggak masuk, nyesal. Makanan bergizi, nyesal. Maka itu saya bilang sama Ibu Ros, kalau ibu-ibu sekali-sekali mau pergi makan boleh. Bawa aja yang satu orang 200.000. Tapi harus perut kosong. Dan makan di situ kalian saling ceramah nggak apa-apa. Mau nangis-nangis sambil masakan lagi di depan panas-panas, ya orang paling pasti nggak tahu ya, pasti uap masakan yang masuk ke mata jadi air mata keluar. Mau makan daging, mau makan sayur, silakan, hajar. Kurang nambah lagi, tapi satu orang 200 perak, nggak apa-apa. Pelampiasnya di apa? Di makanan. Bergizi nggak? Bergizi. Jadi itulah marah yang positif. Jangan marah yang negatif, mendatangkan maut bagi kita. Oleh sebab itu, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ketika kita memandang kemarahan dengan cara yang benar, kita membuat pintu bagi setan untuk menyerang kita. Ya. Waktu kita mulai marah dengan tidak sebab, iblis menguasai kita. Dan ingat, mulai hari itu kita perhatikan, jiwa kita nggak tenang, pasti bawaannya marah. Hidup kita nggak tenang, pasti tidak nyaman. Karena apa? Kita udah dikuasai. Oleh sebab itu, tutup pintu-pintu itu. Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang terjadi. Di tempat parkir tiba-tiba ada dua kendaraan yang tidak mau saling mengalah. Yang satu masuk, tiba-tiba yang ini, cep, karena kendaraannya mungil, masuk, set, langsung parkir. Yang tadi siap untuk masuk, bagaimana? Marah nggak? Marah nggak? Kalau buat saya ya sudahlah, ya kan? Berarti memang dia lagi kebelet, pikiran positif aja, ya kan? Atau dia mau jemput istrinya di rumah yang hamil gede, mau bawa ke rumah sakit, atau orang tuanya lagi sakit. Dia lagi cari sesuatu. Itu kalau di mall. Pikiran positif aja, jangan negatif. Tapi apa yang terjadi? Waktu pikiran negatif terjadi, berantem nggak? Ambillah. Biasa kalau berantem di tempat parkir bagaimana coba Bapak Ibu? Halo? Pernah tahu nggak yang punya kendaraan, mobil? Pasti ambil kunci ban. Terus apa? Mulai kejar-kejaran. Yang diincar apa? Kepala. Saling mengetok kepala bagaimana kalau udah berdarah? Ya kalau darahnya nggak keluar banyak. Begitu baru ketok aja udah sempoyongan, gitu ya. Kalau dilihat orang masih ketolong. Kalau nggak ketolong bagaimana? Jadi lontong. Bagaimana kalau udah jadi lontong? Nyesal itu biasa terjadi belakangan. Tapi mari belajar positif, menyadari bahwa semua orang itu punya kepentingan pribadi. Ada hal-hal yang dia pentingkan. Oleh sebab itu ya sudah, saya tidak terlalu penting, silakan. Kenapa mesti marah karena parkir? Masih banyak parkiran, iya toh? Oleh sebab itu mari kita belajar dari hal-hal kecil. Marah itu boleh untuk mengeluarkan energi negatif dari kehidupan kita dan masukin energi positif. Dengan apa? Marah yang tidak membuat dosa. Ada amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Allah yang memimpin kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk tetap setia melakukan hal-hal yang positif, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan saling menolong, saling memperhatikan, saling menghargai satu sama yang lain. Dengan keadaan kami sebagaimana adanya kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari jadikan kami Tuhan manusia-manusia Kristus yang memiliki kasih dalam hidup kami untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Jadikan kami merdeka Tuhan, supaya di bulan Agustus ini Tuhan kami benar-benar hidup merdeka sebagai orang yang percaya kepada Kristus dengan tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.